satu-satu, jangan dua. Ya. Oke, siapa yang belum? Silakan. Ya, Ibu. Silakan. Baik, Ibu, mohon izin share screen. Ini mikroskop ya. Silakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, saya mohon izin untuk mensimulasikan terkait dengan praktikum pembelajaran yakni penggunaan mikroskop. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Yogi Putra dengan NIM 211299539, nomor urut 9. Dan yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA SD, yakni Ibu Rizda Amini. Baik, selanjutnya saya akan memulai kegiatan simulasi terkait dengan praktikum penggunaan mikroskop. Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kelancaran pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk itu, berdoa akan Bapak pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Baik, jika ada yang belum tahu, nah kita akan mempelajari terkait dengan mikroskop. Nah, anak-anak apakah tahu apa sih yang dimaksud dengan mikroskop itu? Jadi, mikroskop merupakan alat optik yang berguna sebagai alat bantu dalam melihat atau mengamati benda-benda kecil yang tidak mampu kita lihat menggunakan mata telanjang. Jadi, secara sederhana, mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil atau mikro. Nah, anak-anak, mikroskop ini merupakan suatu alat bantu yang tentunya dapat membantu kita semua dalam melihat benda-benda yang sangat kecil atau yang sulit kita lihat dengan menggunakan mata telanjang. Nah, misalnya saja pada sel, misalnya sel bawang merah atau lain sebagainya, itu kan sulit jika kita lihat menggunakan mata telanjang. Nah, dengan adanya mikroskop ini tentunya akan membantu kita semua dalam melihat objek tersebut. Nah, anak-anak, terdapat beberapa jenis mikroskop yang ada, yakni yang pertama ada mikroskop cahaya. Nah, seperti ini mikroskop cahaya tersebut. Nah, mikroskop sesuai dengan pengertiannya yakni mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek yang akan diamati atau objek pengamatannya. Jadi anak-anak, cahaya yang dapat digunakan dalam mikroskop cahaya ini bisa cahaya alami yakni matahari atau cahaya buatan seperti misalnya lampu senter, flash pada handphone dan lain sebagainya. Nah, cahaya ini juga dibantu oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang akan diamati atau objek pengamatan dari mikroskop tersebut. Jadi selanjutnya terdapat mikroskop monokuler. Nah, seperti ini gambar dari mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler merupakan jenis mikroskop yang hanya menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang akan diamati yang diletakkan pada meja preparat. Jadi mikroskop monokuler ini biasanya digunakan untuk mengamati objek dengan menggunakan satu mata saja. Jadi dapat dilihat di sini terdapat satu lensa okuler, sehingga disebut dengan mikroskop monokuler.
Selanjutnya, terdapat mikroskop binokuler. Nah, sesuai dengan namanya binokuler, jadi dan kita letakkan plastik mika di atasnya atau di mulut botol. Selanjutnya kita mencari kamera pada handphone dan kita cari aplikasi kamera. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengamati bawang merah ini. Yuk. Dapat dilihat terdapat sel bawang merah yang menyerupai balok yang disusun miring-miring. Baik, itu tadi praktikum kita terkait dengan pembuatan mikroskop sederhana dan juga kita langsung mengamati sel yang ada pada bawang merah dengan menggunakan mikroskop buatan kita tadi. Nah, di sini Bapak sudah memiliki video. Seperti inilah bentuk sel dari bawang merah. Yakni bentuknya seperti balok yang disusun secara miring-miring. Nah, saya atau Bapak di sini menggunakan mikroskop sederhana ini untuk mengamati sel yang ada pada bawang merah. Nah, di sini juga Bapak sudah memiliki foto pengamatan terkait dengan sel bawang merahnya. Nah, seperti ini. Jadi, anak-anak dapat lihat bentuk dan struktur dari sel pada bawang merah ini menyerupai balok yang disusun miring-miring. Seperti ini. Baik, itu tadi kegiatan praktikum kita mengenai pembuatan mikroskop sederhana dan juga cara penggunaannya. Dan yang terakhir, kita juga menguji cobakan mikroskop sederhana yang telah kita buat tadi. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita sudah tadi belajar terkait dengan apa itu mikroskop, apa jenis-jenisnya, apa bagian-bagian dari mikroskop, dan kita juga telah melaksanakan praktikum terkait dengan bagaimana pembuatan mikroskop secara sederhana dan kita langsung menguji cobakannya, yakni dengan objek sel bawang merah. Nah, anak-anak, di sini juga Bapak mengingatkan karena kita menggunakan benda tajam, alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Jadi, Bapak harap anak-anak meminta bantuan dari orang tua untuk memotong atau dan lain sebagainya pada saat laksanakan kegiatan praktikum, sehingga nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat kita melaksanakan kegiatan praktikum. Nah, anak-anak, sekian yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan praktikum kita pada hari ini.
Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Nah, karena kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa, maka kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini juga dengan berdoa. Untuk itu, Bapak akan pimpin berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, itu tadi penyajian dari Imade Yogi Diputra ya mengenai mikroskop atau pembelajaran mikroskop di dalam pembelajaran IPA. Baik, karena kita sudah bergabung di sini Ibu Dr. Putu Nancy Riastini, Ibu. Iya, Ibu, selamat pagi. Iya, silakan Ibu. Apa yang mau dikomentari atau mungkin ada yang Ibu berikan kepada kami sesuatunya, silakan. Injih, terima kasih, Ibu. Yang tadi Dek Yogi ya. Ya, Ibu. Oke, ini dua ada namanya ya. Oke, Dek Yogi yang tadi oke ya dengan membuat mikroskop sederhana begitu ya. Tetapi mungkin bisa Dek Yogi awali dengan apa ya, bisa dikatakan fenomena dulu ya. Misalnya begini, kita angkat sebuah kasus misalnya, gimana sih struktur bawang itu secara mikroskopik gitu misalnya, atau secara tak kasat matanya seperti apa struktur bawang itu. Nah, ajak siswa berpikir, oh bisa begini Pak, oh bisa begitu Pak. Nah, kan itu semacam jawaban sementaranya. Kemudian baru diajak siswa untuk mencoba menggunakan mikroskop ya, mencoba menggunakan mikroskop untuk menemukan bagaimana struktur mikroskopik dari sebuah bawang gitu ya. Nah, kemudian baru di sana diperkenalkan ada beberapa jenis mikroskop, ya ada beberapa jenis mikroskop yang bisa yang ada gitu ya. Kemudian mikroskop yang digunakan adalah yang ini. Nah, kemudian ajak siswa untuk membuatnya dan melakukan praktikumnya. Jadi itu lebih pada menggunakan inquiry, ya. Baik, Ibu, terima kasih atas tanggapannya dan juga tambahannya. Ya, jadi kita lebih ke arah apa ya, inquiry-nya gitu ya. Jadi ada kasus dulu kita angkat, kemudian dari kasus itu kita ajak mereka untuk membuat hipotesisnya seperti apa, kemudian baru kita memecahkan masalahnya gitu ya. Jadi tidak dimulai dengan, kalau saya sih ya, jadi kita tidak mulai dengan pemaparan materi, tetapi kita mulai dengan sebuah kasus atau sebuah fenomena. Tapi itu sudah luar biasa sekali bisa membuat mikroskop sederhana ya. Itu yang bisa saya berikan kepada Dik Yogi ya. Ibu Risda dan adik-adik sekalian, saya mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera karena memang kondisi saya sedang dalam bed rest sehingga rasanya tidak elok ketika dilihat dalam posisi tersebut gitu. Jadi mohon maaf sekali karena saya baru selesai operasi hari Minggu kemarin sehingga masih pada tahap pemulihan. Terima kasih banyak Ibu Risda. Saya kembalikan kepada Ibu Risda. Iya, itu tadi dari Ibu kita, Ibu Dr. Nancy yang bergabung, ya, yang bergabung memberikan
pencerahan kepada kita di dalam pembelajaran pendidikan IPA ini. Seperti itu. Ibu Nancy, semoga sehat Ibu ya. Cepat recovery-nya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Doanya amin. Ini sudah bagaimana Bu untuk yang besok lagi ketiga lagi? Apa Ibu bisa gitu? Ya, saya ini Bu, saya siap ini, cuman memang mohon maaf sekali saya tidak aktifkan Ya, kameranya. kalau kameranya enggak masalah gitu kan ya. Nggih, Ya, nggih. ini pembelajaran kita tentang mikroskop ya, terutama sekali dalam pembelajaran IPA di SD begitu ya. Nggih, nggih. Nah, mungkin Ibu Nancy bisa tambahkan kira-kira mungkin bagaimana dengan dengan penggunaannya untuk siswa SD, ya, penggunaan mikroskop ini, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau praktek pembelajarannya. Silakan Ibu. Nggih. Baik, terima kasih Bu. Jadi adik-adik, untuk penggunaan mikroskop gitu ya di sekolah dasar, kalau ditinjau dari ketersediaan sarana di sekolah dasar mungkin tidak banyak yang memiliki mikroskop ya adik-adik ya. Sehingga tadi begitu Yogi memaparkan bagaimana membuat mikroskop sederhana itu saya sudah excited banget gitu ya. Wah, dia membuat terobosan baru karena notabene mikroskop itu adalah sesuatu yang mahal adik-adik. Jadi mungkin tidak bisa disediakan oleh banyak sekolah di sekolah dasar gitu ya. Ya mungkin untuk sekolah-sekolah di kota besar mungkin iya gitu ya, tetapi untuk sekolah ya misalnya di Bali gitu tidak banyak yang sekolah memiliki mikroskop, sehingga terobosan itu sangat bagus sekali. Ya mungkin yang bisa kita gunakan untuk di sekolah dasar semacam mikroskop buatan jadinya. Kalau untuk mikroskop yang sebenarnya itu memang ada beberapa jenisnya gitu ya, dan penggunaannya juga berbeda-beda, tadi sudah dipaparkan, saya tidak paparkan kembali, sehingga dari sudut penggunaannya itu adik-adik harus paham nanti kasus yang kita angkat apa gitu ya, kasus yang diangkat apa, kemudian jenis mikroskop apa yang bisa digunakan gitu. Nah kemudian adik-adik juga harus menganalisis support system ya. Jadi lab di sekolah itu menyediakan nggak mikroskop. Kalau misalnya tidak, ya tentu saja adik-adik harus berinovasi seperti yang tadi dilakukan gitu ya. Walaupun memang agak rumit, tetapi membantu siswa merasakan pengalaman bagaimana menggunakan mikroskop walaupun itu bukan mikroskop yang sebenarnya gitu ya. Jadi mikroskop monokuler pun sangat susah ditemukan di sekolah dasar ya, tapi kalau di perguruan tinggi ada gitu ya, mikroskop cahaya dan sebagainya ada, hanya saja tidak tidak banyak bisa kita gunakan saat ini karena sudah hampir 2 tahun kita pandemi ya, sehingga tidak sempat untuk melaksanakan praktikum. Begitu pula untuk anak SD, mereka belajar di rumah dan kegiatan inquiry ini yang tidak terasa adik-adik, karena mereka lebih banyak, dari hasil penelitian saya itu mereka lebih banyak diberikan tugas-tugas soal gitu ya, soal-soal yang berkaitan dengan materi. Kegiatan inquiry-nya sangat minim. Sehingga ini adalah salah satu hal yang luar biasa yang bisa adik-adik lakukan untuk memfasilitasi anak-anak di rumah belajar secara inquiry gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Rizda. Oke. Baik, kita minta masukan daripada mahasiswa dulu. Minta masukannya atau mungkin ada tambahan atau mungkin pertanyaan. Silakan. Yang tampil hari ini berapa mengenai mikroskop ini? 1 saja atau 2, ada yang lain? Ibu. 2 orang. 2, Ibu.
Oh, ada yang lain. Nah, gitu. Nggak apa-apa untuk yang ini